ini agak-agak singkat saja bahwa padanan makna wasatan itu tidak, bahwa Al-Quran itu kan bukan gitu ya, kita sih sepakat bahwa bukan ilmu pengetahuan, tetapi makanya Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut moderasi beragama dalam, tapi substansinya itu jelas ya. Misalnya ya, yang pertama tadi saya katakan moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam ya. Al-Mulk ayat 3. Ma'tara min khalqi rahma min tafawut ya. Jadi kamu tidak akan menemukan ciptaan alam ini dalam keadaan yang saling berbenturan kacau, semuanya pasti baik ya. Pasti teratur. Tafawut itu apa ya? Tumpang tindih atau kacau ya. Kemudian dalam konteks bermakna adil ya atau adil, An-Nisa ya, An-Nisa 58, antahkumu bil adil ya. Hendaklah kamu menyelesaikan perkara dengan cara yang seadil-adilnya. Kemudian kalau moderasi beragama dimaknai sebagai seimbang pola hidup kita, maka ada surat Al-Qasas, itu ada dalil kita, guru kita Ustaz Khairi itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, belatan senasibaka minad dunya, itu pola keseimbangan hidup. Ya, semuanya itu berkonotasi pada makna moderasi, makna tawassut ya, jalan tengah. Kemudian dalam bersikap ya, Luqman ayat 19, kemudian moderasi beragama juga dalam bermoral ya, Asy-Syams ya. Asy-Syams ya, Asy-Syams dan ayat 7 sampai 9 ya. Kemudian moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara, Al-Hujurat ya. Al-Hujurat itu sangat jelas sekali menyinggung masalah bagaimana manusia itu hakikat kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, syu'uba wa qabaila ta'arafu ya. Tapi pada intinya kembali kepada bagaimana manusia itu diciptakan berbeda, justru kemudian tujuan utamanya adalah supaya mereka bisa bersatu, saling kenal mengenal ya. Kemudian dalam hadis ini satu saja yang saya yang saya ambil di catatan itu, makalah itu ada beberapa hadis, tapi ini yang menurut saya paling penting ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya ya. Mereka bertanya, engkau juga? Ternyata kata Rasul, saya juga demikian, tidak akan bisa menyelamatkanku karena amalku. Beliau menjawab, begitu juga aku ya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan ya. Bersegeralah di pagi dan di siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam ya. Jadi kita tuh juga tidak diminta untuk berlebihan di dalam beribadah, karena kalau berlebihan nanti tidak ada ketidakseimbangan. Kita misalnya terlalu banyak sholat tahajud malam hingga menimbulkan ngantuk berat ya, sholat subuhnya juga agak terlambat, nah itu kan tidak seimbang ya. Bagaimana subuhnya hilang, tahajudnya jadi tapi subuhnya hilang. Nah jadi itu sholat ya, dalam hal sholat saya kira ini contoh yang paling real ya untuk kita jadikan sebagai dalil bagaimana bukan hanya dalam persoalan metabolisme tubuh kita yang harus harmoni, yang harus seimbang, tapi juga dalam hal ibadah ya, karena memang ibadah itu kan satu kesatuan dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita. Makanya siapa As-Sajjad ya, anak dari Sayyidul Husain itu adalah orang yang ahli sujud. Sampai konon ribuan rakaat dalam sehari itu beliau melaksanakan sholat. Lalu karena sholat itu pun juga ulama sufi mengatakan bahwa konon ya, ini ketika mereka ditanya kalau masuk surga itu ada sholat enggak? Seolah mengatakan bahwa kalau tidak ada sholat di surga itu saya tidak mau masuk surga ya, tapi itu untuk mereka ya. Kalau kita ini ya masih sangat jauh untuk sampai pada level seperti itu. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan kepada Pak Bukto. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Kita langsung lanjut kepada pemakalah yang kedua, Pak Yai Busairi dengan tema pendidikan hukum perspektif Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Al-Mukarram Profesor Mahyudin, Al-Mukarram Dr. Iskandar yang bersama kita, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah.
pada kesempatan ini saya bertugas menyampaikan materi pendidikan hukum dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ringkasnya adalah istilah bahasa Indonesianya itu untuk memahami materi ini, kaifa 'allamanallahu hukma, bagaimana Allah mengajari kita hukum. Baik, yang pertama adalah Al-Quran. Dan perspektif Al-Quran memang secara umum hudan. Berarti Quran itu hudan artinya petunjuk, berarti seluruh Al-Quran adalah hukum atau undang-undang. Kemudian itu satu. Yang kedua, otoritas hukumnya inil hukmu illa lillah. Bahwasanya hukum itu hanya milik Allah aja, yang penguasanya dan pengaturnya. Kemudian lagi yang menarik adalah bahwa dalam melaksanakan hukum itu sangat terkait dengan masalah akidah. Jadi pelaksanaan hukum Allah itu motivasi utamanya adalah akidah. Kalau kurang yakin, maka kurang juga memperhatikan masalah melaksanakan hukum Allah. Ini bedatna. Kemudian lagi saya mencari istilah hukum, satu kata hukum, yang kedua hudud. Diambil dari surah apa ini? Al-Baqarah. Berapa kali itu tanda merah? Alla yuqima hududallah. Yang artinya saya tebalkan supaya mudah, itu hukum-hukum Allah. Kalau mereka tidak bisa menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang istri untuk menelusurinya. Ini khulu, istilah hukum khulu. Kemudian lagi, tilka hududullah, fala ta'taduha. Nah, itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, masuk orang yang zalim. Nah, itu. Lalu ada di sini kata yang menulis yang menukil juga ini ada kurang lebih 200 kata dalam hukum. Derivasi itu apa artinya? Kan turunan. Oh, istiqaqnya. Akar kata maksudnya. Itu kurang lebih macam-macam bentuknya. Macam-macam kalimat yang ada itunya. Nah, kemudian lagi apanya yang menjadi objek hukum adalah perbuatan manusia. Nah, yang diatur itu adalah perbuatan manusia. Kemudian lagi, ya otomatis sebagai sumber iman kita tidak bisa menafikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum itu. Setidak-tidaknya ya ayat yang ulama ambil itu adalah ini surah Al-Baqarah 213 bahwa manusia itu satu umat, Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, Allah menurunkan bersama mereka kitab. Itulah menjadi dasar landasan hukum Al-Quran dan hadis. Lalu untuk tujuan hukum itu mengetahuinya dengan istilah maqasid syar'iyah. Itu kalau tidak salah ada 5 rasanya itu tuh. Yang dirintiskah istilahnya oleh Asy-Syatibi ya. Nah itu hifzun nafs, hizub mal, hizul macam-macam itu. Kemudian tujuan syariatnya ya jelaslah untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia. Kemudian lagi, nah bahwa ketika Quran dijadikan sebagai al-sukun, dipastikan Quran bukan untuk mempersulit hidup manusia. Maka saya ambil surat ayat 2, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu agar kamu jadi susah. Dalam konteks Quran sebagai sumber hukum. Untuk apa? Paling tidak Allah sudah memastikan bukan membuat kamu susah. Kita surah Toha. Kemudian lagi maqasid syariah ya
Ini tujuan syariat itu di sini disebutkan ada macamnya, ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsinat. Nah, gitu. Ini digali oleh para ulama melalui ayat Quran dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah tentang ayat hukum dalam Quran dan pemilihannya. Jumlah ayat hukum para ulama berbeda tentang jumlah. Itu Ibnu Mubarak 900 ayat kata beliau. Abu Yusuf 1100, Ibnu Qudamah, Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Az-Zazari Al-Kalbi, Hasmi kedua itu 500 ayat. Ibnu Arabi 400 ayat. Tantawi Jauhari 150 ayat. Ahmad Amin 200 ayat. Abdul Wahab Khalab Bukti Mesir ini 228 ayat. Mereka berbeda pendapat. Kenapa bisa begitu? Tergantung kemampuan mereka dalam memahami teks. Tergantung kemampuan mereka dalam memahami teks. Lalu pemilahannya adalah ya umum sudah ini menyangkut ibadah dan menyangkut muamalah. Ya, yang poin 5 ini dialek bahasa hukum Quran itu yang menarik. Sehingga pada dasarnya bahasa hukum itu adalah tuntutan yang harus dikerjakan. Nah, misalnya bahasa hukum yang diambil adalah tidak menghalalkan. Hai orang beriman tidak halal. Nah, kata-kata tidak halal itu dianggap bahasa hukum. Kemudian lagi dalam bentuk larangan dan janganlah. Itu hukum. Kemudian menyebut perbuatan sendiri dengan penerimaan hak dosa itu barang siapa yang membuat wasiat setelah mendengarnya maka sungguhnya dosalah dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah Allah kalau menuntut hukumnya keras, tapi kalau menuntut pelaksanaannya fleksibel. Artinya mesti sholat itu keras. Tapi bagaimana soal itu dikerjakan tergantung kemampuan manusianya. Itu menariknya. Kalau tuntutan hukumnya tidak bisa ditawar, mesti. Tapi kalau cara memenuhi hukumnya itu sesuai dengan kondisi dan situasi manusianya. Itu enaknya. Oke. Sifat hukum dinamis dan fleksibel ya tergantung keadaan, masa, tempat si manusia yang hidup itu. Begitu Allah mengajarkan kita. Kemudian lagi, nah ini pelaksanaan hukum tadi. Untungnya ada tuntutan dan keringanan. Ini yang saya maksud. Dari segi tuntutannya, ya tidak boleh tidak. Tapi dari segi cara melaksanakannya, ada rukhsah sesuai dengan kemampuan manusianya. Nah itu enaknya. Prinsipnya ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama itu kesulitan. Lalu bermacam-macam. Dan seterusnya yang terlahir ini hanya contoh masalah hukum aja. Pada dasarnya beragama bukan agama. Ayul adiyah ahabbu ilallah. Seteknya agama mana yang paling Allah cintai? Nabi menjawab yang Al-Hanafiyatus Samhah yang kecenderungannya kepada kebenaran dan lagi ada toleransinya, tolerannya. Yang kedua tidak mempersulit diri, itu contoh dan seterusnya. Saya kira begitu ringkasnya, secara ringkas bagaimana Allah mengajari kita hukum dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yai Busairi. Selanjutnya Yai Nasrun, judulnya Pendidikan Hak Asasi Manusia, Perspektif Quran Hadis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi dan Pak Doktor saya berbagi yang dimuliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman seperjuangan yang kami hormati. Langsung saja kami menyampaikan
makalah Belum. Aduh, ulangi kah? Shadaqallahul azim. Begitu juga ayat yang kedua. Ayat kedua itu dari surah Yusuf ya, bukan Pak Iskandar Yusuf, bukan. Ini surah Yusuf aja ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Allahu Akbar. Nah ini kan sholat jamaah, jadi ingat sholat Jumat tadi ya. Itu diantaranya yang mendasari ataupun yang menjadi sumber ya, pendahuluan sumber pendidikan HAM. Kemudian masuk pembahasan pengertian pendidikan HAM atau hak asasi manusia, yakni suatu usaha sadar untuk mendidik dan mengajarkan manusia lainnya mengenai hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia agar saling menghormati, menjaga, menjunjung tinggi hak setiap manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Berikutnya di poin pertama dari pembahasan kok kembali ke pendahuluan. Nah, tujuan pendidikan hak asasi manusia. Di yang kedua dalam pembahasan ada tujuan pendidikan hak asasi manusia. Yang pertama adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak keamanan. Berikutnya tujuan yang kedua ini sebagai alat melindungi setiap manusia dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya pendidikan hak asasi manusia perspektif Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang saya bacakan di atas tadi. Kemudian poinnya adalah yang pertama, dalam ayat itu Allah memuliakan manusia dengan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi, walaupun tidak mana ini secara tersirat ya di dalam ayat tadi. Kalau yang tersurat di sana adalah yang menjelaskan lafadznya bahwa Allah memuat manusia baik di daratan maupun di lautan dan sebagainya di awal ayat tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya berbunyi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Nah, dari potongan ayat ini ditafsirkan bahwasanya Allah memuliakan manusia di sana dengan mengangkut mereka di daratan dan di lautan. Maksudnya adalah memberikan kekuasaan ya, memberikan kepercayaan atau amanah manusia sebagai khalifah fil ard di sana untuk mentadbir, untuk memelihara ya, melestarikan alam dan sekitarnya, itu alam dan seisinya, bumi, langit dan seisinya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah Allah memberikan rezeki yang baik dan berbagi kelebihan manusia sebagai hak bagi mereka. Ini potongan ayat selanjutnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Tafdilan, kelebihan manusia, artinya berbanding dengan makhluk lainnya. Jadi manusia diciptakan dengan sempurnanya ciptaan ataupun paling sempurna di antara penciptaan makhluk-makhluk selain manusia. Maka yang paling sempurna adalah manusia. Kemudian selanjutnya pendidikan hak asasi manusia perspektif hadis. Riwayat Imam Bukhari, sebuah hadis Nabi SAW
Di sana isi dari hadis itu adalah menerangkan tentang hak sosial bagi setiap manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk bersosialisasi, bermuasyarah ya dengan sesama umat manusia, tidak pandang bulu, dan untuk mempererat tali persaudaraan ataupun ukhuwah, di mana ukhuwah ini ada 3 klaster ukhuwah ya, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Nah, yang secara menyeluruh ini adalah ukhuwah basyariyahnya di sana yang dikedepankan bahwa setiap manusia punya hak ya untuk bersosialisasi. Kemudian yang keduanya, hak keamanan. Setiap muslim wajib menjaga hak-hak muslim lainnya untuk menjamin keselamatan diri dan lainnya dengan saling menghormati satu sama lain. Ya, hadisnya dari riwayat dari Ibnu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Di sana ada hak dan kewajiban antar sesama muslim ya. Di antaranya adalah dari yang pertama ditekankan adanya ukhuwah tadi ya, bahwa setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Kemudian yang keduanya la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Ada larangan ya, rambu-rambunya dari Rasulullah SAW, tidak boleh berbuat zalim terhadap muslim lain. Begitu juga sebaliknya, la yuslimuhu di sana diartikan tidak boleh membiarkan ketika ada muslim lain dianiaya ataupun mendapatkan penganiayaan ataupun pelanggaran HAM oleh pihak yang lainnya, kemudian kita membiarkan saja, itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian sambungannya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya sendiri. Jadi nanti kalau ada di antara teman-teman ini yang ingin hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi saya ada hajat untuk bayar SPP ini. Jadi barangkali teman-teman mau bantu, alhamdulillah banget ya. Sip lah kalau begitu. Kemudian sebaliknya, wa man farraja'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan, nah ini tadi, kebingungan, kesusahan, kesulitan untuk bayar SPP dan lain sebagainya bagi saudaranya yang lain, maka akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya kelak di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesulitan yang dibantu ya bagi saudaranya yang lain tadi, maka Allah akan membantunya berbagai macam kesulitan. Disebutkan di sana dengan lafaz jamak, min kurobati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka ya aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa kriteria di sana. Kriteria HAM dalam Islam itu disebutkan ada yang pertama robbaniyah, yakni semua hak asasi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ia bebas dari kezaliman dan kesesatan. Kemudian yang keduanya hak sabat, tetap tidak berubah-ubah. Hak yang sabat ini akan kebenaran Islam dengan hujah yang kuat. Kemudian yang ketiganya al-khiyat, ini jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang keempatnya asyumul, bersifat universal. Hak asasi manusia itu bersifat universal. Ini mencakup keseluruhan kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang kelima alamiah atau mendunia.
hak asasi manusia dalam Islam harus bisa menjadi solusi terbaik semua masalah umat Islam dalam segala ruang dan waktu. Penutup, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Kemudian pendidikan hak asasi manusia adalah suatu usaha sadar untuk mendidik dan mengajarkan manusia lainnya mengenai hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia agar saling menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi hak setiap manusia. Yang ketiga, pendidikan hak asasi manusia dalam perspektif Al-Quran mengajarkan 5 kriteria pokoknya dalam Islam. Kemudian yang terakhir, pendidikan hak asasi manusia dalam perspektif hadis menekankan kepada aspek praktek dan pengajaran secara langsung oleh Nabi SAW yang mengedepankan rasa kasih sayang dan saling menghormati kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesalahan kekurangan banyak di sana. Mohon saran dan masukannya terutama dari Bapak Prof dan Bapak Dokter. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Nasrun, Pak Prof, Pak Dokter, dan teman-teman semua. Jadi sudah disampaikan 3 masalah yang nanti akan kita buka tanggapan. Mungkin tidak usah terlalu banyak ya, karena waktunya juga mepet. Karena nanti akan ada pengayaan dan penguatan dari Pak Prof Mahyudin dan Pak Dr. Iskandar. Maka kami buka 3 pertanyaan, 3 pertanyaan berkenaan dengan 3 makalah ini. Yang pertama tentang moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, kemudian hukum dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, dan yang terakhir hak asasi manusia dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kami persilakan, siapa yang ingin bertanya? Saya prememori. Kalau prememori kita langsung serahkan kepada siapa? Ada berapa? Saya silakan Bu. Itu memang disengaja, ada desain yang sengaja menciptakan hubungan di dalam beberapa kota. Jadi ini membagi umat Islam dalam beberapa kota. Jadi Islam tradisional, kemudian Islam moderat, kemudian Islam radikal. Nah, bagi mereka bahwasanya dengan mengelompokkan ini yang paling sangat dikhawatirkan itu adalah Islam yang radikal, yang menurut mereka adalah daripada terorisme. Bagaimana makalah melihat hal seperti ini? Atau ada lagi? Baik. Oh, ada lagi, silakan Pak. Tambahkan sedikit tentang beberapa hal yang mana tadi? Apa tadi? Yang pertama tentang moderasi. Semua nyambung bola saja bahwa kata moderasi ini munculnya belakangan ini ketika banyaknya terjadi atau mungkin maraknya terorisme mungkin ya. Padahal Islam atau Al-Quran dalam hal moderasi ini sudah lama sekali. Rasulullah pun sudah melakukan itu, moderasi itu. Tapi kemudian juga penamaan atau mungkin sekedar nama ya perkembangan mungkin ya, menamai moderasi ini ketika ada kepentingan tertentu oleh suatu kelompok atau kekuasaan, anggaplah kekuasaan yang selama ini ingin melakukan atau paling tidak ingin memfilter dari kegiatan-kegiatan yang dianggap radikal itu dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintahan yang menurut saya kok begitu. Maksud saya begini, bahwa moderasi yang selama ini jangan sampai jatuh kepada tangan-tangan yang memang hanya mementingkan kepentingan kekuasaannya. Kalau itu berkedok moderasi, seakan-akan nanti ajaran Islam yang selama ini sudah tertata, tatanannya sudah rapi, malah justru akan dirusak oleh ajaran yang berkedok dengan moderasi ini. Jangan sampai juga itu mengesampingkan ajaran yang sebenarnya itu menjadi ajaran yang dimudahkan. Padahal ini adalah sesuatu yang seharusnya ini dilakukan sesuai dengan
dengan koridor yang benar, justru itu. Ini kan kepentingan, justru di Menteri Agama ya, Kementerian Agama ya khususnya, gerakan moderasi ini menjadi hal yang suatu yang yang diperjuangkan untuk itu. Khawatir ini hanya titipan-titipan ini justru akan menghilangkan ruh yang sebenarnya, apa yang sebenarnya moderasi itu. Kalau hukum tadi, persoalan hukum tadi justru apa yang dibicarakannya sampaikan oleh Pak, sangat-sangat, kalau saya baca di makalahnya luas sekali bahasan tentang hukum yang disampaikan. Kalau di antara moderasi dan Pak Nasrun itu mungkin khusus ya, semuanya kepada hukum yang khusus di moderasinya, satu hukum di hak asasi manusianya. Maksud saya apa yang dibahas di sini ada sesuatu yang menghasilkan bahwa bahasan tentang hukum perspektif Al-Quran hadis itu memberikan arah yang tidak terlalu malah melebar sekali tentang hak asasi manusia. Nah ini hak asasi manusia ini yang saya bingung sekarang. Hak asasi manusia itu berbicara tentang itu ya, HAM, bahkan perseteruan antara pemerintah dan penggerak atau penggiat HAM sendiri justru tidak pernah ada solusinya. Kadang-kadang hilang di perjalanan ketika pengadilan HAM itu akan dilakukan, dan itu terjadi dalam kaitannya yang terkait dengan kita, mungkin bicara kita dalam diskusi, mungkin bisa saja kita melakukan diskusi ini atau penulisan artikel ini, siapa sih dan kapan sih pendidikan HAM itu akan dilakukan dan kepada siapa. Menurut saya yang paling penting itu pemahaman tentang HAM itu ya di semua pihak ya, terutama pada penegak hukum. Malah justru penegak hukum termasuk polisi dan kejaksaan, mungkin pengadilan pun juga, tentang penegakan hukum tentang HAM ini yang harus kita tegakkan terus, dan pendidikan HAM itu yang perlu ditingkatkan paling tidak. Itu dia. Pernyataan saya itu karena kebingungan saya tadi, kok begini, apa yang kita dapatkan nanti dari sini. Kalau tadi itu saya tidak serius kalau serius. Baik, mungkin itu saja dari pemikiran saya yang pertanyaan. Nah, Yang dari ini ada Pak Riyadi yang mau komen atau Pak Eko dulu ya? Pak Eko dulu Pak Riyadi. Pak Eko dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus yang kami taatimi Bapak Prof. Mahyudin Barni dan Bapak Dr. Iskandar ikut meramaikan, dan hari ini kita Kiai kita Pak Kiai Mustamin, Pak Kiai Khairi dan Pak Kiai Nasrun. Yang pertama adalah terkait dengan moderasi. Tadi memang di makalah memang saya menyimak dari sisi isinya itu begini. Di dalam moderasi ini kan ingin memposisikan jalan tengah yang tidak condong ke kiri dan ke kanan. Moderasi beragama berarti memang ingin beragama. Ketika seseorang ingin beragama berarti siap untuk menjalankan hukum-hukumnya dalam agama itu. Ketika berperilaku umpamanya, memang kalau di moderasi beragama ini konsepnya adalah sangat mengambil jalan yang tidak sekiranya ekstrim dan tidak sekiranya longgar sekali, memang di tengah-tengah. Akan tetapi memang butuh penguatan dalam bermoderasi beragama. Jangan sampai hanya sebagai bentuk alat. Ini pemerintah dalam ini Kemenak mengambil atau membuat alat ini sebagai cara untuk memberikan kemaslahatan dalam beragama di Indonesia khususnya. Sehingga ketika ada gerakan yang ekstrim atau yang memang dianggap sangat liberalis, ini moderasi beragama punya konsep. Dalam hal ini adalah melalui Kementerian Agama. Yang mungkin bisa dijelaskan nanti, apakah mungkin terbatasnya pengetahuan kami juga, bagaimana cara memberikan atau menafsirkan moderasi beragama ini agar sampai kepada masyarakat dan tidak terkesan pada akhirnya itu sehingga ketika moderasi beragama ini miliknya pemerintah jadinya seakan-akan begitu. Kan pada akhirnya ini kan kayak tren jadinya, kayak titipan-titipan tren. Dan jadi yang menjadi pemahaman saya pribadi ketika moderasi beragama berarti seseorang siap untuk menjalankan hukum-hukum agama
atau dalam hal ini perintah-perintah agama, ruang lingkup agama dengan mengambil jalan yang tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Apakah memang seperti itu atau ada konsep yang lain? Kemudian yang kedua adalah Pak Yai Khairi Busairi tadi terkait dengan hukum ini sebenarnya kaitan dengan moderasi beragama. Iya, ketika beragama berarti ada hukumnya Allah yang akan kita atau diwajibkan kepada kita untuk menjalankan. Mungkin jelaskan bisa kepada kami biar kita bisa mendapatkan pengetahuan bersama. Bagaimana dalam ini hukumnya hukum global atau yang memang dalam fikih mungkin ketika ini kan pendidikan hukum kan yang tadi di ilmu makalah. Apakah ketika hukum halal haram yang ini makruh mubah ini memang di makalah ini dijelaskan tadi tatarannya adalah pendidikan hukum. Apakah memang tata cara mendidik atau mengajarkan hukum atau memang produk-produk hukumnya Allah yang harus kita pahami? Karena ada di situ di temanya adalah pendidikan hukum dan di makalah tadi ada tatarannya esensialnya adalah di lembaga-lembaga pendidikan yang ingin dikenalkan hukum. Jadi mungkin nanti bisa diberikan tambahan-tambahan penjelasan. Yang terakhir yang tadi dimaksud dari yang saya lihat di makalah ada hukukullah dan hukukul ibad yang memang masuk kategori ketika hak-haknya Allah berarti kewajiban manusia untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah. Mungkin kira demikian. Ketika hukukul ibad berarti di situ ada perintah atau kewajiban manusia dengan manusia yang lain dan termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah bisa memberikan keterkaitan ketika tadi disebut dalam hak asasi manusia atau dalam human rights seperti itu memang relevansinya apakah sama dengan dalam tataran pendidikan dalam Quran dan hadis. Ketika itu human rights lebih banyak dijenungkan termasuk asasi manusia secara global. Apakah memang itu benar-benar sesuai relevansinya dengan Al-Quran dan hadis atau memang ada sesuatu yang ini nggak pas atau ini yang sudah sesuai kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, mungkin di ending dulu ya Pak Ahmad Riyadi. Ini sudah jam 2:46 nih. Belum ada tanggapan dari teman-teman ini yang membawakan makalah ini. Silakan dulu tanggapan dulu dari teman-teman. Ya baik, terima kasih. Saya sih berharap nanya semua, jadi saya enggak. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf Pak Prof. Mayudin dan Dr. Iskandar dan teman-teman. Jadi gini, secara pribadi saya sih tidak ada posisi baik dalam sikap maupun opini terkait dengan terkait dengan moderasi beragama. Tetapi saya berpikir begini, jadi konsep tema moderasi beragama itu sejatinya harus diambil alih oleh orang akademik, orang kampus. Saya katakan di awal tadi bahwa konsep ini sebetulnya adalah khazanah kita sebetulnya Islam itu. Cuma memang tadi itu saya katakan ini terkubur atau tersembunyi dan tidak mendapatkan momentum. Nah disinilah kita Indonesia harus mengakui bahwa memang momentumnya sekarang ini, tapi kemudian jangan dijadikan sebagai alat untuk memberikan aturan turunannya itu bahwa semua pendekatan akademik di dunia akademik kita ini harus melewati jalur itu, harus ini ada bahasa moderasi beragama dan sebagainya. Secara substansial saya kira sangat bagus ya, karena itu ajaran keseimbangan. Memang kita tidak bisa menemukan apa sebenarnya istilah yang pas untuk itu. Tidak lain adalah hanya mengambil satu kata itu wasatan dan derivasinya itu wasatiyah dan wusta atau tawassul. Karena itu hanya itu yang memang pas, yang itu yang nyata dan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi saya kira bagaimana cara mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya katakan tadi bahwa ya kita memang mensosialisasikan itu tidak lain kecuali membahasakan bahwa Islam itu adalah seimbang ya. Jadi hidup itu harus seimbang antara kehidupan kita dengan alam dan sebagainya. Tadi ada 6 poin yang ayat-ayat yang kami cantumkan itu dan kemudian hadis-hadis yang kami sampaikan. Kita tidak bisa berharap banyak ya kepada pemerintah, misalnya apalagi Menteri Agama. Dulu ketika Lukman Hakim Saifuddin ketika
mensosialisasikan konsep itu bukannya mendapatkan simpati yang banyak dari masyarakat. Malah masyarakat di kalangan Samarinda sendiri waktu datang ke IAIN itu, kalau saya mau sampaikan apa kata-kata mereka masyarakat yang anti terhadap hukuman hakim Saifuddin. Bahkan ada yang di media sosial ada bahasa laknatullah alaih. Kenapa? Karena moderasi beragama itu. Jadi saya katakan masyarakat di kampung itu punya akademisinya sendiri, punya kiainya sendiri. Jadi punya agamanya sendiri. Jadi tidak bisa kita dengan bahasa seperti itu lalu kemudian menyampaikan kepada mereka. Tentu ini saya katakan kajian tentang moderasi beragama ini sebisa mungkin kita memang akademisi harus mengambil alih dengan salah satu tadi itu. Ya bukan karena saya bertugas untuk kemudian mengangkatnya melalui pendekatan yang perspektif Al-Quran dan hadis. Tetapi memang nyatanya seperti itu karena tadi kekhawatiran kita sama Bapak Ibu. Saya sepakat semua. Wah ini saya khawatir ya konsep ini nanti momentumnya setelah kepemerintahan ini berganti, saya tidak yakin ini apakah masih tema moderasi ini masih seksi untuk dibahas di tahun-tahun depan. Itu saya tidak yakin itu. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf atas kekurangan. Ya, silakan Pak Yai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi disinggung masalah materi saya terlalu umum. Karena memang begitu adanya pendidikan hukum. Jadi memang tidak dikhususkan. Nah, lalu saya mengambil inisiatif. Artinya ini harus saya uraikan dengan bahasa kayak tadi. Bagaimana Allah mengajari kita hukum secara umum aja. Jadi otoritas hukum itu siapa, objek hukum itu apa, kemudian tujuan hukum itu apa, kemudian lagi cara tuntutan hukum itu kayak apa. Nah, jadi karena temanya umum maka menjelaskan secara umum juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yai atas jawabannya yang juga umum. Lanjut terakhir Pak Yai selanjutnya Pak Yai Nasrun, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bagian terakhir itu kalau sektor sapi itu tinggal ekornya belakang dari kita dan Pak Eko pertanyaannya sama kayak saya. Umum secara umum itu sebenarnya kalau dari prinsip awalnya memberikan kriteria yang dicantumkan dalam makam ada juga pada sisi kriteria hak asasi manusia Islam gitu ya. Sebagai Islam, saya kira tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Artinya pas-pas ada. Misalnya salah satu dari kriteria itu dia harus bersifat global. Terima kasih. Baik, terima kasih ketiga pemakalah sudah memberikan jawabannya ya dengan pendekatan yang berbeda-beda gitu ya. Baik, untuk lebih lanjutnya kami mohon dengan hormat untuk memberikan penguatan sekaligus kebudayaan yang pertama kepada Pak Profesor Mahyudin Darni. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tiga makalah ini sebetulnya memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah, dari hukum, kemudian hukum itu terkait dengan hak asasi manusia. Lalu hak asasi manusia itu bersinggungan dengan saling menghargai. Nah, lalu dikenallah dengan moderasi ya. Moderat. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal itulah terjadi komunikasi. Komunikasi itu bisa terjadi dengan sesama muslim, bisa terjadi dengan non muslim. Jadi antar umat Islam atau interin umat Islam atau umat Islam dengan umat yang lain. Nah, dalam kaitan beragama, hubungan dengan non muslim itu dikenal dengan toleransi gitu ya, toleransi beragama. Kemudian dengan sesama Islam juga dikenal dengan toleransi intern umat beragama. Islam memang agama rahmatan lil alamin, karena itu tidak diragukan lagi sebetulnya Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang memberikan juga kebebasan kepada orang lain melaksanakan agamanya sepanjang mereka tidak mengganggu umat Islam. Jadi kuncinya itu sepanjang tidak mengganggu. Jadi kalau selama mereka tidak mengganggu umat Islam, maka kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Lakum dinukum waliyadin. Memang dalam perkembangannya ada memang sebagian dari umat Islam yang memahami Islam itu lebih menekankan pada ayat-ayat kital, gitu. Ayat-ayat peperangan. Nah, itu pemahaman itu mungkin diantara lain karena muncul dari mereka-mereka yang merasa umat Islam itu dizolimi oleh umat lain. Kita sering mengenal misalnya Amerika gitu ya, yang suka mengubuk-ubuk umat Islam itu di Timur Tengah misalnya, saling adu domba gitu. Nah, tujuannya untuk memecah umat Islam. Nah, sebagian mereka itu terpengaruh dengan itu lalu mencari kambing hitam untuk membalasnya itu di tempat lain. Nah, itu yang terjadi sehingga kadang-kadang ketemu orang Amerika di Indonesia itu diserang. Padahal mereka yang diserang itu belum tentu tahu menahu kejadian yang ada di Amerika sana atau di Timur Tengah sana. Nah, ini sebetulnya karena kesalahpahaman, pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mereka terima. Dan memang mereka yang dikenal dengan radikal itu adalah mereka yang agamanya itu tidak mendalam gitu ya. Kalau mendalam tapi tidak mendalam tadi mereka hanya tahu sebagian ayat-ayat yang terkait itu. Tapi seandainya mereka memahami secara komprehensif, secara utuh gitu ya, maka mereka tidak akan melakukan itu. Karena memang dalam Islam ada ayat yang berkaitan dengan pembunuhan, berkaitan dengan perang, itu kalau ada momen-momen tertentu, misalnya kita diserang gitu, kita dizalimi kan gitu. Pada saat kita tidak ada kezaliman, pada saat kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan non-muslim, itu pada saat itu kita tidak berhak menyerang mereka. Kita harus bergandingan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ditegaskan dalam piagam Madinah. Jadi selama saling menghargai maka mereka di situ berdampingan. Itu yang seharusnya gitu. Nah, tapi yang terjadi tadi ya, sebagian ada pendapat pemahaman yang keliru. Itu masalahnya di sana. Lalu akibat dari kekeliruan itu berakibat pada mereka-mereka yang sebetulnya memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin, tapi karena ada sebagian seperti itu lalu digeneralisasikan Islam itu oleh kepentingan lain yang sengaja untuk menyudutkan Islam. Nah, lalu lahirlah apa istilahnya ya, radikalisme gitu ya, kemudian intoleransi.
Itu yang dialamatkan, dan itu sebenarnya sudah terkait dengan kepentingan politik, dan dimanfaatkan juga oleh orang-orang Islam yang sebetulnya juga punya kepentingan dengan begitu, lalu dimunculkanlah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu memang istilah yang dijual oleh pemerintah gitu, bukan dari masyarakat. Karena itu masyarakat curiga ya. Karena mereka sudah menyadari bahwa Islam itu adalah rahmat. Islam rahmat itu Islam yang bisa menghargai orang lain. Islam yang toleran. Itulah yang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan itu. Nah, umat Islam memahami seperti itu, sehingga ketika dimunculkan moderat itu, lalu pemikiran mereka itu bermacam-macam. Ada yang mungkin memahaminya sebagai Islam liberal gitu ya. Islam liberal, Islam yang sangat vulgar. Apalagi mereka yang sudah memang berseberangan dengan pemerintah. Saya lihat di situ masalahnya gitu ya. Nah di sini tuh sebetulnya perlu ada dialog para ulama dengan pemerintah. Lalu ulama itu menjembatani ke bawah, ke masyarakat, memberikan pemahaman dengan bahasa masyarakat gitu. Jangan dengan istilah yang moderasi beragama, mungkin dicari cara lain dengan yang intinya seperti itu sebenarnya maksudnya gitu. Nah, itu yang tidak terjadi. Kenapa? Karena memang sampai sekarang ini pun di tahun-tahun terakhir ini kan kita sebetulnya sesama umat beragama, sesama umat Islam sendiri, kita masih saling sikut menyikut itu. Nah, kita kata-kata dengan non-muslim itu kita bermesraan, tapi dengan sesama Islam sepertinya ya saling sikut gitu, terkesan begitu. Nah ini yang memunculkan masalah gitu dalam moderasi beragama. Nah di sini mungkin perlu intensitas komunikasi. Komunikasi itu ya biasanya memang memerlukan keinginan, karena selama ini antara khususnya contoh ya, antara tokoh NU dan Muhammadiyah itu mereka memang biasa bersatu dalam forum tertentu, tapi dalam forum berkaitan dengan masyarakat jarang. Misalnya pernahkah orang Muhammadiyah itu khutbah di masjid NU, masukkan ke atas, atau diundang NU untuk di jamaah NU? Jarang kan? Pernahkah orang Muhammadiyah mengundang NU untuk mereka memberikan tausiah di sekolah-sekolah Muhammadiyah misalnya? Hampir tidak ada itu. Nah padahal kalau itu dilakukan kan paling tidak mendekati itu memberikan pemahaman bahwa kita ini sebenarnya hanya berbeda dalam pemahaman, tapi dalam secara prinsip kita tidak ada masalah gitu. Itu menurut saya gitu ya. Itu masalah sehingga moderasi beragama itu menjadi tidak begitu dipahami dengan baik. Nah lalu kalau hak asasi manusia itu memang sering dicekoki juga oleh paham-paham HAM yang dari barat itu, sehingga melahirkan LGBT misalnya kan, feminis. Nah, itu yang dimunculkan malah sehingga kesannya negatif. Nah, di sini mungkin perlu lagi bagaimana tokoh-tokoh Islam itu bisa memberikan klarifikasi kepada umat dengan bahasa yang sederhana gitu, bahasa yang bisa dipahami oleh umat sendiri. Itu komentar saya ya terkait dengan ini, dan saya kalau makalahnya udah bagus ya ketiganya saling melengkapi gitu, hanya mungkin fokus saja. Jadi kalau hukum itu dan arahnya udah fokus, tapi belum masih gambaran umum. Nah, tidak ada contoh-contoh yang mungkin misalnya ada hajiat, daruriyat, tahsiniyat, itu apa sih contohnya gitu. Nah, belum sampai ke sana. Nah, kemudian terkait dengan hak asasi manusia itu memang luas ya. Nah, itu apa hak asasi dalam kaitan dengan pribadi, dengan keluarga dan masyarakat itu. Nah, itu mungkin perlu dibatasi dalam makalah itu. Misalnya hak asasi ini adalah hak asasi yang terkait dengan hak dalam keluarga.
hak dalam masyarakat. Mungkin itu untuk menyederhanakan makalah supaya jangan terlalu luas dan jangan terlalu panjang gitu. Mungkin itu saja. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Dr. Iskandar untuk menambahkan. Pak Iskandar silakan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa poin saja yang disampaikan sebagai stressing ya dari makalah kita. Pertama, tentang moderasi beragama, itu satu istilah yang tentunya beda dengan moderasi agama ya. Agama tidak bisa dimoderasi, yang dimoderasi hanyalah cara kita beragama. Jadi pemahaman kita, sikap kita yang kita perlu dimoderasi. Karena agama sudah mengandung apa yang dimaksud dengan moderasi itu. Di dua hal yang mesti kita pisahkan antara moderasi beragama sebagai satu sisi dan agama itu sendiri yang harus dipahami sebagai sebuah ajaran yang sudah secara normatif dia fix. Tinggal bagaimana penerapan untuk kehidupan sehari-hari, kaitannya terhadap orang lain. Jadi setiap orang punya hak beragama, tapi ketika menjalankan ajaran agamanya itu ada kaitan dengan orang lain, maka muncullah nanti istilah moderasi sebagai sebuah proses. Nanti ujungnya adalah toleransi beragama. Yang kedua, sebetulnya prinsip dasarnya adalah keseimbangan dan berkeadilan. Jadi seimbang itu prinsip dasar moderasi. Jadi ketika Allah berfirman wa bataghi fi ma atakallahu dalal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, itu unsur atau prinsip keberimbangan. Jadi antara individu, masyarakat, antara sholat dan zakat itu kan juga merupakan gambaran keberseimbangan. Lalu ada keadilan. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau hilang rasa keadilan, itu akan menghilangkan prinsip moderasi kita. Kemudian padahal apa yang kita anggap sesuatu itu tidak menjadi moderat atau dianggap sebagai melebihi atau masuk pada kategori ekstremitas ya, tafrid atau kemudian ghulu gitu ya, atau kepada yang lain. Itu kalau kita membaca kepada buku saku Departemen Agama itu kan acuannya adalah kemanusiaan. Yang tadi bicara soal hak atau HAM. Ketika HAM itu terganggu, itu akan masuk kepada ranah gangguan terhadap moderasi. Bagaimana soal kemanusiaan? Ya bom bunuh diri di tengah-tengah komunitas manusia lain yang tidak bersalah. Itu nanti masuk ke dalam kategori kemanusiaan. Karena ada unsur kemanusiaan yang terganggu. Kita tidak bisa kemudian membalas dendam satu orang kemudian dengan menghabiskan banyak orang yang tidak bersalah. Bagaimana kita baca informasi Rasulullah bahwa membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua orang. Menghidupkan satu orang, menghidupkan semua manusia, itu kan luar biasa ajaran dasar dari Rasulullah. Kemudian ada unsur di mana kita harus menjaga unsur ketertiban umum. Kita boleh beragama dengan semangat tauhirah yang tinggi. Sholat wajib gitu kan. Kemudian mentang-mentang kita kira agamanya bagus, ini semangat, tiba-tiba azan lagi di jalan, sholat aja di tengah jalan raya yang kepadatan lalu lintasnya begitu tinggi. Itu kan ya, satu sisi kita memang berkewajiban kapan ada azan seketika harus sholat, bahwa kita mengamalkan as-sholatu ala waqtiha dan tidak mungkin harus itu kan. Begitu turun di jalan raya ya, orang lalu lintas padat, sholat dengan alasan kita menjalankan agama, ujungnya apa? Paling konyol, kita mati gitu kan. Jadi ada unsur di mana kita mempertimbangkan ketertiban umum. Nah disitulah mungkin kita menempatkan posisi bahwa hak kita beragama itu iya, tapi kita juga punya hak untuk menjaga hak orang lain. Nanti bicara soal hak asasi manusia. Kita punya mulut sendiri, tapi kan orang juga punya telinga yang dengan mulut kita bisa terganggu. Jadi mungkin perlu juga mensinkronisasi antara hak kita dengan hak orang lain. Nah saya kira ini komunikasi yang
perlu dibangun agar ujung-ujungnya toleransi itu akan bisa tercapai dengan baik. Kemudian soal materi kita tentang hukum memang arahnya ke pendidikan hukum. Jadi begitu umumnya gitu ya, luar biasa. Tapi disitulah kita disuruh untuk berpikir, diberi PR lebih jauh, kira-kira apa yang detailisasi dari pernyataan dan konsep ammahnya itu kan. Itu tadi ada teori tentang maqasid syariahnya Asy-Syatibi. Tapi ada yang bagus itu, Asy-Syatibi itu kan peletak dasar ya. Tapi ada teori dari Eropa itu tentang pengembangan dari maqasid syariah, itu juga perlu dipertimbangkan. Lalu soal HAM tadi, HAM itu masuk ke dalam kategori bagian penting dari moderasi beragama. Ketika kita menjaga moderasi beragama juga akan menjaga hak asasi manusia. Maka 3 makalah ini saya berkomentar punya jaringan dan jalinan yang sangat erat hubungan satu sama lain. Oke, terima kasih dan luar biasa. Kita aplaus buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.